semua orang kelompok yang berusaha berada di depan NU, menantang NU, tergilas oleh barokah dan keramat para wali songo dan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Masyumi bubar, PKI bubar, Soeharto bubar, HTI bubar, FPI bubar, Wahabi, Syiah. Yang berbahaya untuk bangsa Indonesia adalah radikal, saudara. Maka itulah musuh-musuh Nahdlatul Ulama hari ini. Siapapun dia berani untuk berada di depan Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai pesantren, para santri-santri NU, maka dia akan tergilas oleh barokah dan karomah daripada para kiai dan leluhurnya para wali-wali songo. Siapa saja yang ada di depan, apakah dia dengan menggunakan senjata dengan kekuasaan politiknya, atau dia menggunakan kekuatan nasab, kalau berani berada di depan Nahdlatul Ulama untuk melawannya, hancur lebur. Orang yang saleh, yang doanya diterima. Jangan sampai kita lupakan doa untuk anak cucu sampai hari kiamat. Jika kita berdoa untuk kita, jika kita berdoa untuk istri-istri kita dengan dijama, jika kita berdoa untuk anak-anak kita, jangan sampai lupakan dzurriyyah. Jangan sampai lupakan dzurriyyah. Jangan sampai lupakan dzurriyyah. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina. Kenapa hari ini kita adalah manusia hari ini? Besok adalah hari untuk anak-anak kita, tapi masa depan bangsa, agama, negara adalah hari untuk dzurriyyah kita. Hari ini kita masih bersujud menghadap Allah. Hari ini kita bisa bertakbir kepada Allah. Anak kita mungkin masih bisa kita lihat apakah dia sholat, apakah dia puasa. Tapi waktu tidaklah memberikan izin kepada kita begitu banyak untuk melihat cucu-cucu kita 30, 50, 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat cucunya. Banyak orang yang hidup hanya bisa melihat buyutnya. Tetapi sangat jarang orang yang hidup bisa melihat canggahnya. Apalagi kerepak balung udag-udag gantung siwur. Itu sudah jarang sekali, bahkan nyaris tidak ada. Tetapi saudara, jika doa-doa kalian hari ini, doa-doa kita hari ini kita lantunkan kepada Allah, kita tujukan kepadanya, maka kita boleh dikubur, maka kita boleh mati, tetapi anak cucu kita sudah punya modal, yaitu doa dari kita, kakeknya, buyutnya, canggahnya yang dulu pernah didoakan, dilantunkan ketika kita masih hidup. Dan setiap ada anak cucu kita yang lahir, maka dia sudah membawa doa-doa dari kita. Siraman rahmat Allah turun, tidak ada hujan, tapi aneh bisa ada air. Ini keramat daripada Mbah Syakar. Tapi banyak orang yang lari dari rahmat Allah, saudara, betul? Orang banyak lari dari rahmat Allah. Dia lagi jalan ke pasar, hujan, dia menghindar daripada hujan. Banyak orang yang menghindar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam, pasti DNA-nya akan sama dengan kita. DNA Nabi Adam alaihissalam.
Kira-kira ada nggak yang hadir ini yang bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam? Tidak ada. Semuanya kita adalah sama. Nahnu min Adam wa Adam min turab. Kita dari Adam dan Adam dari debu. Tidak ada keunggulan dari anak Mbah Sakarudin, cucu Mbah Sakarudin dengan yang lainnya, illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Cucu wali Mbah Sakarudin tidak mesantren, gua belum. Bukan cucu Mbah Sakarudin dia pinter, dialah yang harus dimuliakan, dialah yang harus dihormati. Sallu ala Muhammad. Seperti 3,5 tahun dijajah Jepang, jangan biarkan anak-anak putra putri Indonesia hanya menjadi penonton akan kekayaan negerinya dari Sabang sampai Merauke. Kita dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa yang tercinta adalah Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kekayaan tanahnya, kekuasaannya harus untuk sebesar-besar putra putri Nusantara ila yaumil qiyamah. Jangan sampai ada yang merebut baik tanah kita maupun sejarah kita. Maka haul semacam ini, saudara-saudaraku, adalah sangat penting. Jangan sampai dedikasi, perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita kemudian dirampok oleh orang lain. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita, tetapi ke leluhur orang lain. Dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Tepuk tangan. Ini Banser gimana enggak tepuk tangan itu? Di sini aman, Pasuruan aman, kota santri, kota kita, kota kiai, kota ulama. Ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten, di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4 misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama.
Setelah saya mati, anak saya bikin haul, padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan, seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri. Yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan, seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang-orang sini diam-diam aja, perampok-perampok kota. Ada perampok-perampok kaum muslimin. Umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta, saudara-saudara. Ada beberapa orang bikin video, kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Padahal yang bikin video hanya 3 orang, 5 orang. Ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Zaman sekarang kita harus cerdas. Zaman sekarang kita harus ya Rabbi birrahmatirhamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Rahmat, Sunan Ampel, jangan berikan jalan bagi musuh-musuh umat Islam Indonesia, bagi musuh-musuh bangsa Indonesia, untuk memecah persaudaraan kita umat Islam dan bangsa Indonesia semesta. Banyak upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, tetapi segala upaya itu sejak 45 tidak berhasil. Kenapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam Indonesia adalah pemersatu untuk Indonesia. Saudara-saudara kita yang bukan Islam wajib kita lindungi, kita sayangi, saling asah, saling asih, saling asuh. Kebinekaan itu akan menjadi sebuah kenyamanan, ketentraman apabila yang mayoritas menyayangi yang minoritas, melindungi mereka, dan yang minoritas menghormati dan memuliakan mayoritas. Baru ada ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jangan sampai kita sebagai sesama umat Islam mau dipecah belah. Umat Islam Indonesia yang 230 juta itu diikat mayoritasnya oleh siapa? Oleh Nahdlatul Ulama. Oleh siapa? Maka Nahdlatul Ulama adalah kekuatan Indonesia. Maka banyak upaya-upaya untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ada yang bikin NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, dan sebagainya wa akhawatuha. Namun semua itu tidak akan bisa untuk memecahkan Nahdlatul Ulama dari bumi Indonesia ini. Nahdlatul Ulama pewaris ajaran Wali Songo. Doa-doa mereka para Wali Songo tumplak kepada Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama akan menjadi penguat Indonesia untuk selama-lamanya. Selagi Nahdlatul Ulama kuat, Indonesia ini akan kuat, saudara. Maka wahai saudara-saudaraku, NU garis lurus, NU garis doyong,
NU garis miring bertobatlah, kembalilah ke dalam pangkuan Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Semua orang, kelompok yang berusaha berada di depan NU, menantang NU, tergilas oleh barokah dan keramat para wali songo dan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Masyumi bubar, PKI bubar, Soeharto bubar, HTI bubar, FPI bubar, Wahabi, Syiah. Saya harus ngomong Syiah karena saya dituduh Syiah. Kapan katanya Kiai Maduddin bicara tentang Syiah? Ya Syiah nggak perlu dibicarain, orang dia belum pernah ngehina NU, betul? Yang ngehina ajaran NU itu Wahabi, saudara. Yang berbahaya untuk bangsa Indonesia adalah radikal, saudara. Maka itulah musuh-musuh Nahdlatul Ulama hari ini. Siapapun dia berani untuk berada di depan Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai pesantren, para santri-santri NU, maka dia akan tergilas oleh barokah dan karomah daripada para kiai dan leluhurnya para wali-wali songo. Siapa saja yang ada di depan, apakah dia dengan menggunakan senjata dengan kekuasaan politiknya, atau dia menggunakan kekuatan nasab, kalau berani berada di depan Nahdlatul Ulama untuk melawannya, hancur lebur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rabbi bil makhdumi li Nahdlatil Ulama undur wala tatrukanna khidmatal hikami. Wahai Tuhan, dengan barokah Maulana Makhdum, kami memohon, jaga Nahdlatul Ulama ini ya Allah. Jangan biarkan Nahdlatul Ulama ini berhenti untuk mengabdi kepada negeri kesatuan Republik Indonesia. Jangan biarkan banser-banser kami ya Allah hilang pemikirannya untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika, untuk Nusantara Raya, untuk umat Islam yang ada di atasnya, bangsa Indonesia seluruhnya. Jangan sampai di antara kami Nahdlatul Ulama, dari kiainya, santrinya, bansernya, ansornya, NU-nya, MWC-nya, rantingnya, sedikit pun hilang kecintaan untuk tanah Indonesia dengan NKRI-nya ya Allah. Ya Rabbi bil qasim iksim li jam'iyyatina qasman ala jami'il a'da'i yahtakimi. Ya Allah, dengan barokah dari Sunan Qasim, Sunan Derajat, ya Rabb, jadikan jam'iyah kami Nahdlatul Ulama dapat mengalahkan musuh-musuhnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Nahnu ashabul haq, nahnu as-sawadul azam. Kita adalah pewaris dari ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para awliyaut tis'ah, yang akan kita jaga, akan kita lestarikan ila yaumil qiyamah, untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia dan keimanan tauhid daripada umat Islam, sampai kita bersama-sama menghadap Allah dengan kasih sayang dan cintanya dan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal
Ya Rabbi bil Ja'fari khallis aqidatana min syubbahil wahabiyah kulli mujtasimi. Dengan barakah Sunan Ja'far, Sunan Kudus, ya Allah, khallis aqidatana, bersihkan akidah-akidah kami, min syubahil wahabiyah, dari kekeliruan wahabiyah, wa akhawatu wahabiyah, minasyi'ah wal khawarij wal mu'tajilah wal qadariyah wal jabriyah wal qaramitah wal ibadiyah. Bersihkan kami, teguhkanlah kami ala manhaji ahli sunnah wal jamaah, ala tariqatil para kiai, ala tariqati ulama nahdlatul ulama, ala tariqatil awliya tis'ah, ala tariqatil pesantren. Itulah Islam yang benar, Islam yang sanadan an sanadin, jailan an jailin, diwariskan secara lumintu turun temurun dari guru kita, mendapatkannya dari gurunya, terus sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan bergeser dari para kiai-kiai pesantren jika kita ingin siratal mustaqim ala tariqil haq. Ada siratal mustaqim, jalannya lurus, tapi jalannya enggak benar. Makanya ihdinas siratal mustaqim, musuhnya adalah Yahudi dan Nasrani dari akidah. Tariqin mustaqim adalah di dalam sirat itu banyak tara'iq. Kalau kita ingin selamat dan cepat menuju kebenaran yang diinginkan Allah, maka kita harus berjalan di siratal mustaqim itu dengan aqwami tariqin, jalan yang paling lurus, lorong-lorong yang paling lurus. Makanya Nahdlatul Ulama kalau mau berhenti sambutan, berhenti ceramah, dia bilang wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum berhenti.